itu coba rasakan ya, sehingga rasa syukur kita kepada Allah itu benar-benar akan terpatri dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya sampaikan rasa hormat saya pada yang saya hormati. Yang pertama adalah Profesor Widi yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir selaku Ketua Dewan Penasehat yang akan memberikan dan senantiasa memberikan nasihat kepada kita bagaimana melaksanakan eh, amanah dan tanggung jawab kita sebagai orang yang bergerak dalam dakwah pendidikan di jaringan sekolah Islam terpadu dan juga eh, tim dari Dewan Penasehat ya, yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga saya sampaikan rasa hormat saya kepada Ustaz Aib Syarifudin yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selaku Ketua Dewan Pengawas DSIP dan juga ya, insya Allah dia akan juga memberikan bekaran kepada kita dan menyapa kita dan juga jajaran Badan Pengurus Harian ya, di DSIP wilayah Jawa Barat, para pengurus wilayah Jawa Barat, para ketua-ketua daerah atau pimpinan daerah di wilayah Jawa Barat yang insya Allah hadir pada kesempatan malam hari ini. Pastinya kita malam hari ini eh, berbahagia, bergembira bisa berdua bersama dalam rangka halal bihalal. Kalau halal bihalal ini sebenarnya kan eh, satu agenda, satu kegiatan yang outdoornya itu ada makan-makan. Outdoornya ada makan-makan. Apalagi Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kan salah satu terjemahannya adalah kembali kepada fatur ya, atau kepada makan ya. Kayak setelah 30 hari kita tidak leluasa dalam hal makan memakan, insya Allah begitu Idul Fitri maka kembali kita berbuka dan Allah melarang ya, hari 1 Syawal, hari Idul Fitri itu kita berpuasa. Yang kedua pastinya Idul Fitri adalah menggambarkan bagaimana kita kembali kepada fitrah kita. Ya, fitrah bagaimana awal Allah ciptakan kita, ditambah lagi dengan tambahan-tambahan amal dan ketakwaan setelah kita melaksanakan ibadah 1 bulan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, pada semuanya, ketika kita liburan, kita meninggalkan sekolah, kemudian kita ke rumah makan ikan patin, saya ungkapkan atas segala hilap dan salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Oleh karenanya, mudah-mudahan ya, kita semua, terutama teman-teman sekalian, ustaz dan ustazah sekalian, bisa memaafkan saya dalam hal ini di awal bulan awal ya, dengan saya yang dimaafkan kesalahan-kesalahannya, kemudian meringankan langkah kaki saya untuk melaksanakan wajib di wilayah Jawa Barat ke depan. Dan juga mengingatkan juga kepada teman-teman sekalian akan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi awal saya sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 29 ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah. Nah, ini kalimat syarat ya. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah ujung-ujung dari aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan adalah takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Artinya kita sudah punya takwa. Allah sampaikan in tattaqullah ya ittaqullah ittaqallaha yaj'al lakum furqana.
Ya. In tattaqullaha yaj'al lakum. Kalau kamu atau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan diri kalian itu, menghadirkan dalam diri kalian itu furqan, pembeda, ya, pembeda. Nah, ketika mentafsirkan ayat ini, Wahbah Zuhaili menyampaikan furqanan ini pada diri setiap orang yang bertakwa itu akan ada cahaya di dalam hatinya, yang dengan cahaya itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang hal-hal yang harus dikerjakan yang merupakan kebaikan, dan mana yang harus ditinggalkan keburukan. Maka ini juga menjadi bekal kita, ya, dalam melangkah kaji kita, melaksanakan amanah dan menjauhi dan daerah, ya, untuk bisa dengan hati yang tadi, yang bercahaya tadi, kita mudah melangkah dan mudah mengerjakan hal-hal yang baik, ya, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan kemudian Allah juga sampaikan di situ, wa yukafir ankum sayyi'atikum. Allah akan menutup, ya, keburukan-keburukan kalian. Ya, kemudian diakhiri dengan wa yaghfir lakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini alhamdulillah, ya, kita diberikan cahaya dalam hati kita sehingga kita bisa membedakan, ya, dalam aktivitas kegiatan kita. Kemudian juga kita ditutup oleh Allah, ya, keburukan-keburukan kita. Kemudian juga Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan amanah di 11 bulan yang akan datang, ya, sebagai pengurus wilayah dan pengurus daerah JCT di Jawa Barat. Oleh karenanya mudah-mudahan akan tersisa dari bagi kita mana-mana yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan dakwah kita di pendidikan, terutama di Jawa Barat dan di daerah masing-masing, yang kemudian dengan seperti itu akan memperkuat juga, ya, potensi-potensi, ya, yang ada di sekolah, yang ada di daerah dan di wilayah terkait dengan pendidikan Islam. Maka di sini akan bisa, ya, mengoptimalkan peran program dan sebagainya sehingga akan melahirkan, ya, satu lembaga-lembaga pendidikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga siswa-siswa, ya, santri-santri atau murid-murid yang lahir dari rahim sekolah Islam terpadu menjadi anak-anak atau murid-murid atau orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan potensi yang unggul yang akan bisa berperan lebih baik di masyarakat. Oleh karenanya, sekali lagi, ya, saya mengajak kepada teman-teman sekalian dalam 11 bulan ke depan sudah banyak, ya, tantangan-tantangan yang menghadang yang terlihat oleh kita, ya, dengan musda di 25 kokap yang belum, dan juga ada mukerwil yang insya Allah akan kita laksanakan kita awal bulan Mei nanti setelah musda semuanya selesai. Nah, ini satu hal yang harus kita pikirkan bersama. Nah, setelah itu adalah langkah awal untuk melakukan kerja-kerja besar kita ke depan. Ya, jadi ini belum belum awal ini sebenarnya. Awalnya nanti ketika mukerwil, nah itu awal kita melakukan langkah-langkah dan juga melaksanakan program-program kerja ke depan. Oleh karenanya, pastinya kita mengharapkan bimbingan, arahan, tuntunan, dan juga pencerahan, ya, dari pertama ketua pengawas, kemudian kedua ketua penasehat, ya, untuk bisa mengawal kita semua selaku pengurus sehingga kita bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan amanah kita ini bukan amanah kepada kepada pengurus, kepada sekolah, kepada orang tua, tapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita memiliki kebaikan, kebaikan yang akan kita tularkan, akan kita berikan kepada insan-insan pendidikan juga kepada masyarakat, orang tua
proses ya, di mana anak-anaknya melaksanakan dan mengikuti proses pendidikan yang dijalankan atau yang diamanahkan kepada kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Itu mungkin ya coba bisa saya sampaikan ya. Ada berlian di atas nampan, kemudian daun apa namanya lupa saya ya, ada berlian di atas nampan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustaz Dr. Damiri yang telah memberikan sambutan inspiratifnya kepada kita. Bagaimana kita seperti menyongsong semangat baru untuk 11 bulan ke depan kan ya, banyak, banyak tantangan, banyak yang harus kita lakukan. Baik bahwa pada bulan April mungkin ini ada eranya Musda ya. Jadi beberapa korda yang mungkin akan regenerasi ataupun melakukan musyawarah daerah sehingga muswil bisa dilakukan setelah musda mungkin ya. Jadi muswil mukerwil ya. Mukerwil itu dilakukan setelah mungkin sudah terpilih pengurus inti dari setiap daerah gitu ya. Jadi insya Allah mungkin Ustaz opornya, kupat tahunya dan lain sebagainya kita pending dulu. Nanti insya Allah mungkin di apa namanya sesi offline ya di Mukerwil. Nanti di mana Ustaz rencana? Di Lembang mungkin ya insya Allah. Ya, Iya insya Allah ya. Jadi nanti kopdarnya ya di mungkin memang di sisi lain sekarang kalau waktunya hari ini mungkin ya kalau jika saya lakukan secara offline mungkin belum tepat ya karena masih macet gitu ya. Dan di beberapa negara sudah ada kebijakan WFH, San. Work from anywhere. Jadi mungkin dalam rangka apa menghemat ya energi nasional gitu, yang luar biasa. Baik, Ustaz sekalian, alhamdulillah juga hadir juga Ketua Dewan Pengawas JT Indonesia Wilayah Jawa Barat ya Haji Ayep Saifuddin SSIMT yang insya Allah pada malam hari ini akan bersama kita ya mungkin akan memberikan sambutan gitu ya dan oleh-oleh ya. Ustaz Ayep kayaknya asli Majalengka saja tidak mudik. Namanya Ayep ya, bukan Ustaz Sugeng ya, namanya Jawa kelihatan. Orang khas Sehingga Sunda kan. walaupun tidak mudik, saya kira banyak inspirasi, banyak oleh-oleh untuk menguatkan kita, para pengurus, para korda, agar mungkin setelah Lebaran ini insya Allah akan lebih semangat lagi ya. Baik, saudara sekalian, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas JCT Indonesia Wilayah Jawa Barat kepada Ustadz Haji Ayep Saifuddin SSIMT. Kami persilahkan. Baik, eh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa berikan rahmat, hidayah, inayah, serta karunia kenikmatan pada kita semuanya. Sehingga Alhamdulillah pada malam hari ini sekalipun melalui media online kita bisa bersua, bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari spirit kita pasca Ramadan ya. Dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa secara offline lebih leluasanya ya sebagai wujud rasa rindu dan untuk sama-sama saling menguatkan dakwah pendidikan. Salawat serta salam semoga terlimpah surah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi keluarganya, kita Muhammad yang senantiasa terus istiqomah dan istiqomah melihat seluruh aktivitas ibadah kita di rumah sehingga mudah-mudahan memberi
dorongan yang kuat untuk terus kita lakukan di pasca Ramadan ini. Baik itu sunnah yang mulai, terutama barangkali salah satu pintu kita untuk bisa meraih surganya Allah Ta'ala sebagaimana yang kita cita-citakan, yang kita rindukan, hadirnya kita dalam aktivitas di untuk meraih Allah Ta'ala. Eh, yang saya hormati Ketua Dewan Pakar, ya, Pak Profesor Haji Wiji, yang alhamdulillah insya Allah nanti akan juga penguatan kita semuanya bersama tim atau penjajarannya yang hadir di kesempatan saat ini. Kemudian eh, Profesor Taufikur Rahman, Ketua Dewan Penasehat, yang insya Allah mudah-mudahan juga terus mengawal dan mendampingi kita semuanya. Dan yang paling utama, rekan-rekan pengurus Ketua JCT Indonesia Wilayah Jawa Barat, Ustadz Dr. Damiri, ya, alhamdulillah pada hari ini juga tadi sudah memberikan penguatan kepada kita semuanya, serta para asatid, ketua bidang, para ketua daerah, ya, dan reng-rengan yang hadir di kesempatan saat ini masih dalam rangka rangkaian Syawal, ya. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Taala sehingga menjadi sebuah spirit untuk menjalankan seluruh amal ibadah kita di 11 bulan berikutnya. Tidak akan panjang yang saya ingin sampaikan, saya ingin menguatkan kembali bahwa saat ini JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat khususnya ke depan kita akan menghadapi sebuah era yang perubahan, ya, paradigma, perubahan struktur organisasi yang di situ mudah-mudahan semakin menguatkan, saling menguatkan, ya. Dan alhamdulillah di Jawa Barat ini sudah lengkap, ya. Dan nanti mungkin seluruh komponen entitas, ya, stakeholder, ya, dakwah pendidikan kita sering interaksi, sering saling menguatkan sehingga nanti semakin mengakohkan dan memperkaya sekaligus juga menguatkan jejaring dakwah pendidikan, ya, sampai dengan eh, bahkan targetnya di tingkat kecamatan. Ini menjadi sebuah harapan kita semuanya dan insya Allah ini juga sudah ditopang oleh berbagai macam perangkat organisasi, makanya kehadiran Dewan Pengawas dengan fungsi tupoksinya juga yang nanti juga kita akan sama-sama bedah, pola koordinasi, komunikasi, ya, dan lain sebagainya kita juga akan saling sinergikan. Eh, saya hanya ingin mengingatkan diri saya, ya, dengan sebuah hadis yang di apa namanya disampaikan pada kita semuanya sebagaimana Rasulullah ketika mau naik mimbar, ya, saat itu malaikat Jibril berdoa, ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dalam tanda petik yang pertama adalah eh, celaka ketika kita hanya sebatas melewati atau mengikuti Ramadan tetapi kemudian, ya, kita tidak terampuni, ya, dosa-dosa sekiranya. Oleh karenanya mungkin sebelum kita menuntaskan penguatan dari kita di Allah Ta'ala, maka sangat wajar kalau kita juga saling memaafkan, ya, saling menguatkan, ya, dan barangkali kita sama-sama menuntaskan hablum minas kita dengan saling eh, memaafkan segala kesalahan, ya, dosa barangkali yang sengaja tapi tidak sengaja yang pernah kita singgungan. Kemudian yang kedua, ya, semoga kita juga terus memelihara salawat kita, ya, salawat kita yang insya Allah di momentum Ramadan, ya, kita sangat intens, ya, dengan tilawahnya, bahkan mungkin targetan kita lebih dari 1-2 juz, ya, khatam kita juga mudah-mudahan kita bisa pelihara tilawahnya. Kemudian salawat dengan menyampaikan salawat juga itu bagian dari kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus juga menguatkan, ya, dan memperlancar sekaligus juga memudahkan seluruh aktivitas gerak ke depan kita yang semakin berat. Dan yang terpenting lagi adalah ketika kita masih memiliki orang tua yang hadir, masih hidup di tengah-tengah kita ataupun yang sudah wafat, mari kita sama-sama birrul walidain, ya, terhadap beliau sehingga insya Allah
ketiga hal ini mudah-mudahan menjadi sebuah spirit buat modal dasar langkah gerak aktivitas dakwah pendidikan yang luar biasa di mana di Jawa Barat ini ya. Tadi sudah disampaikan 27 kota kabupaten masih ada PR. Mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah upaya kita untuk dimudahkan masalah wabil khusus barangkali buat teman-teman di daerah ya, semakin intens komunikasi dengan sekolah dan kita semakin menguatkan jejaring dakwah pendidikan masyarakat. Ada Ismail itu mungkin yang ingin saya ingatkan pada diri saya khususnya, mudah-mudahan menjadi sebuah semangat di momentum pasca Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustaz Aib yang telah memberikan penguatan kembali kepada kita bahwa Lebaran ini justru ingin bagaimana kita bisa istiqomah ya ketika amal-amalan terbaik di bulan Ramadan ini bisa kita jaga gitu ya, bahkan mungkin bisa kita tingkatkan lagi gitu ya. Dan selain itu mungkin ke depan tantangan kita atau sangat menantang, perlu kita siapkan ya strategi, kekuatan, energi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya dan kita digolongkan di orang-orang yang bersyukur. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, mengejak acara puncak mungkin ya yang terakhir, insya Allah kita akan mendengarkan taujih ya yang pada malam hari ini juga hadir Dewan Pakar kita ya Profesor Dr. Haji Wiji MSI yang banyak memberikan inspirasi kepada kita ya terkait dengan bagaimana kita dakwah di pendidikan ini menjadi nahnu du'at qabla kulli syai insyaallah. Baik, mungkin untuk lebih menghabiskan waktu, kami persilahkan kepada Prof. Wiji untuk menyampaikan taujihnya. Mangga, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ya? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz Aib ya, Ketua Pengawas JST Jawa Barat yang kami hormati, Ustaz Damiri dengan reng-rengan pengurus wilayah ya JST Jawa Barat, para ketua apa istilahnya daerah ya, ketua daerah JST se-Jawa Barat dan juga mungkin pengurus yang hadir yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini bisa bertemu walaupun secara online ya, dan ini saya kira cukup ya memberikan semangat kepada kita sekalian untuk terus melakukan ya aktivitas-aktivitas kebaikan kita, terutama terkait dengan ya yang diberikan kepada kita di JSITA ini gitu. Pada kesempatan kali ini ya kami juga mengucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum kepada antum semua hadis alam hadis yang mirip ya yang apa namanya disampaikan kepada kita ya, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban mata qadama intabih. Satunya hampir sama ya. Kalau yang pertama itu man soma, yang kedua itu man koma ya. Jadi barang siapa yang kemudian berpuasa ya pada bulan Ramadan karena imanan wa ihtisaban ya, karena keimanan dan mengharap ya pahala dari Allah SWT, maka jaminannya adalah Gufirolahu mata kodama min dambih ya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga mankoma ya, dan siapapun yang kemudian mendirikan Qiyamul Lail ya, salat tarawih di malam-malam Ramadan, maka jaminannya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita berharap ya
di hari yang fitri, ya di hari setelah Ramadan ini, kita kemudian berada pada posisi tertinggi, ya semangat yang tinggi, posisi untuk terus melakukan aktivitas kebaikan, dan nanti kalaupun ada kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun depan, ya, karena para sahabat itu kan dalam satu tahun hanya dibagi dua, ya. Yang pertama itu mempersiapkan, ya, bulan Ramadan gitu, kemudian setengahnya adalah hasil Ramadan yang telah dia lewati. Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya mungkin mengingatkan 3 hal barangkali, ya, terkait dengan amanah kita di GSIT ini. Itu yang pertama adalah bagaimana kita terus menikmati, ya, amanah yang diberikan, ya. Kemudian setelah menikmati, kita istiqomah menjalankan amanah itu. Kemudian yang ketiga tentunya ketika amanah dijalankan, ya kita berharap ada hasil, ya, ada hasil, dan kita memantaskan diri, ya, untuk mendapatkan hasil itu. Fatibila Rahimakumullah, terkait dengan amanah di JSIT ini, saya kira ini satu amanah yang sangat strategis, ya. Seringkali saya mungkin sampaikan, ya, beruntung kita sekalian diberikan amanah di JSIT ini, karena tidak semuanya para aktivis dakwah itu diberikan kesempatan, ya, untuk melakukan aktivitas. Saya kira luar biasa, ya, sangat banyak peluang-peluang untuk kemudian melakukan aktivitas kebaikan gitu. Dan tentu saja kesyukuran ini yaitu harus kemudian kita ikuti, ya, dengan bagaimana kita terus melakukan inovasi, ya, melakukan kreasi, melakukan berbagai macam kerja-kerja, ya, untuk meningkatkan, memaksimalkan, ya, amanah yang sudah kita berikan. Terus yang kami hormati, dalam atau terkait dengan bagaimana kita menikmati, ya, dakwah ini ada satu hadis yang cukup panjang, cukup menarik, ya, dari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2, ya, penggalan kalah, kemudian yang siapa di abdud, ya, hamba dinar, hamba, ya, kemudian hamba khomisah, ya, hamba khomilah gitu. Jadi celaka orang yang kemudian dalam kehidupannya itu senantiasa pikir untuk dunia, ya, atau orang pada ini itu cukup banyak, ya. Kalau kita hitung di dunia ini, saya kira banyak sekali orang-orang yang kemudian belum menemukan ini sebagai sistem hidupnya, ya, sehingga mereka mengira bahwa dengan uang, ya, dengan jabatan, dengan kedudukan, ya, dengan rumah yang luas, dengan istri, anak, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi itu bisa membawa kepada kebahagiaan. Tetapi pastinya, ya, ketika itu tidak dilandasi dengan keimanan, keislaman, itu tidak akan tercapai gitu. Nah, maka orang-orang yang demikian itu tipenya adalah in u'tiya rodiya wa ilam yu'to sakhito, ya. Jika diberi, di Allah SWT berikan uang, ya, berikan tadi, ya, kedudukan, ya, dan seterusnya, ya, dia merasa senang gitu. Tetapi ketika
Allah tidak memberi, maka dia marah, dia suuzon kepada Allah SWT gitu. Ya, maka Rasulullah menyampaikan ya taisu, ya celakalah dan tersungkurlah ia. Ya. Bahkan apabila dia terkena duri, ya Rasulullah mendoakan dia tidak dapat mencabut duri itu. Artinya ya dia terus mendapatkan berbagai macam ketidaknyamanan, ya berbagai macam ketidakenakan, ya apapun yang terjadi, ya dia dapat uang, ya menjadikan uangnya itu sumber ketidaknyamanan. Ketika dia tidak mendapatkan itu juga tidak nyaman gitu. Ya, ketika dia mendapatkan kedudukan maupun tidak mendapatkan kedudukan itu menjadi sumber ketidaknyamanan. Maka kita berlindung kepada Allah SWT terhadap golongan yang semacam ini. Dan alhamdulillah sekali lagi ya kita tidak hanya sekedar diberikan ya diberikan petunjuk gitu untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, tetapi juga diberikan petunjuk ya untuk melakukan aktivitas kebaikan di JCT ini yang masya Allah ya luar biasa peluang-peluang kebaikan gitu ya. Makanya di sebelahnya gitu ya Rasulullah mengatakan berbahagialah tuba li abdi akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ya, dan biasanya kalau orang kemudian menikmati ya kerjanya ya walaupun dia berjihad ya ini memacu kuda itu kan ibarat dia kerja keras ya kerja luar biasa gitu, maka kadangkala ya dia secara fisik itu mungkin orang tidak ya tidak maksimal lah gitu ya. Sini digambarkan rambutnya kusut ya, kakinya berlumur debu gitu. Kenapa? Karena saking menikmati jihad itu gitu ya. Dan kita berharap bahwa ya bisa jadi ketika kita menikmati amanah dakwah yang diberikan kepada kita di JCT ini, itu mungkin ya bisa jadi kita kurang ya memperhatikan kondisi-kondisi fisik kita gitu ya. Walaupun ya alhamdulillah saya lihat para aktivis di JCT ini kalau ketemu luar biasa ya wajahnya bersinar, bajunya bersih, ya pakaiannya bersih gitu ya. Sehingga walaupun ya dengan berbagai macam aktivitas kebaikan, tetapi ya tetap saja ya memperhatikan penampilan ya. Nah, kemudian bagian berikutnya, bila berada di pos penjagaan, artinya bila diberikan tugas tertentu dalam dakwah ini, ya dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Ya, walaupun ditugaskan di garis belakang, ditugaskan di bagian manapun, itu ya dia menikmati tugas gitu ya. Ya, dia melaksanakan tugas itu dengan semaksimal mungkin ya. Karena ini menjadi bagian ya dari tujuan utama dakwah ini ya. Jadi kalau kita punya tujuan ya merotibul amal itu mulai dari perbaikan pribadi ya sampai ustadziyatul alam ya inilah bagian ya bagian untuk mencapai ke sana. Ketika tujuan itu tercapai ya mudah-mudahan kita tercatat sebagai bagian ya untuk mencapai tujuan itu. Ya, bahkan bisa jadi ya seseorang yang kemudian diberikan tugas itu ya karena tugasnya mungkin di JCT ini mungkin pengurus proda atau mungkin staff atau yang lain gitu, itu tidak dikenal ya. Sehingga ya ketika dia ingin bertemu ya pimpinan bertemu ini ya nggak dikenal gitu. Tetapi ya itu tidak menjadikan penyebab ya dia tetap saja tuba, tetap saja bahagia gitu dengan berbagai macam apa yang kemudian menjadi semangat kita ya kita saya tugaskan diamanahkan di JCT ini kita nikmati kita maksimalkan ya kita penuhi dengan kreasi inovasi gitu ya sehingga mudah-mudahan tugas-tugas amanah yang diberikan kepada kita itu bisa kita laksanakan dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tentu saja setelah kita menikmati ya kita istiqomah gitu ya. Dan ada beberapa poin ya ketika terkait dengan istiqomah ini ya. Dan ini di surat Hud ya, itu diantaranya surat yang
sosok berubah wa man taba maka wala tadghau. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu ya. Jadi perintah istiqomah ini itu memang yang pertama ya kepada pimpinan gitu ya. Dan tentu saja pimpinan itu ya berbagai macam level ya. Ketua JCT Jawa Barat pimpinan, ketua bidang pimpinan, ketua Porda pimpinan, ketua bidang di daerah juga pimpinan gitu ya. Dan ini istiqomah itu ya dimulai dari pimpinan ya. Oleh karena itu ketika kita diamanahkan sebagai pimpinan, maka ya tugas yang pertama kita terus menyemangati diri kita untuk tetap melaksanakan tugas-tugas amanah yang diberikan kepada kita. Gitu. Kemudian yang penting juga ini ya dalam menjaga atau melakukan istiqomah itu yang penting adalah jangan melampaui batas ya wala tatghaw ya, karena kalau melampaui batas itu biasanya nanti tidak akan tidak akan lama ya, tidak akan lama gitu. Nah, biasanya yang melampaui batas itu siapa? Yang pertama tentu saja adalah ketika kita melakukan atau membuat aktivitas-aktivitas yang sifatnya ekstrim ya. Ngatuk ya, yang pertengahan lah, yang bos gitu. Aktivitas yang dilakukan itu ya tidak terlalu misalnya dari sisi waktu menghabiskan waktu gitu, atau tidak juga terlalu berleha-leha gitu ya, jadi pertengahan saja gitu ya. Nah kemudian juga tidak takaluf ya, memaksakan diri gitu ya, tetapi ya kita mesti seimbang ya, tawazun, karena di JCT ini sebagaimana kita ketahui bersama ini amal dakwah gitu ya, kita mungkin tidak mendapatkan penghasilan dari JCT ini gitu, tetapi kita perlu menyeimbangkan gitu ya antara waktu yang kita perlukan untuk kita mencari nafkah gitu ya, mungkin di sekolah-sekolah kita, dan juga aktivitas-aktivitas yang di JCT ini gitu ya. Kemudian mesti kita juga harus bertahap ya, jangan sampai kemudian kita punya target memang gitu ya, dan target itu ya kita perlu melihat ya kondisi kita, kondisi realnya seperti apa, sehingga untuk mencapai target itu kemudian kita tidak terlalu mengambil langkah-langkah yang tidak bertahap gitu. Dan juga kita memiliki sistem ya, kita memiliki program ya, dan program itu yang kemudian menjadi dasar ya dari aktivitas-aktivitas yang kemudian kita lakukan gitu. Dan kemudian yang berikutnya juga di surat ke-11 ya 113, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim ya, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka ya. Orang-orang yang zalim itu ya orang-orang yang kemudian mereka tidak menempatkan ya sesuatu pada tempatnya gitu ya, tetapi kemudian kita berpihak ya kepada Allah SWT ya. Ma'iyatullah itu, kesertaan Allah SWT itu yang mengantarkan keberhasilan kita. Jadi segala sesuatunya kita mesti punya pandangan bahwa ketika itu sesuatu yang diperintahkan Allah SWT, kita suka maupun tidak suka, itu pasti membawa keberhasilan, kejayaan, kesuksesan gitu. Karena banyak hal yang kemudian kita merasa bahwa ini program yang baik gitu, tapi ternyata ya Allah SWT ya dalam tanda petik tidak meridai program itu dengan membuat berbagai penghalang dan seterusnya, sehingga program nggak jalan. Nah kalau kemudian kita sudah maksimal program nggak jalan, ya kita husnudzon aja. Ini mungkin tidak dikehendaki oleh SWT. Allah mungkin menghendaki program yang lain. Walaupun secara akal, ya, secara perhitungan teoritis, ya itu bagus gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita udah berusaha secara maksimal, dan ternyata
Allah SWT tidak mengizinkan dengan memberikan berbagai rintangan, akhirnya program itu nggak jalan, ya kita harus nonton. Ya, artinya apa namanya? Ya memang yang terbaik itu yang diberikan Allah kepada kita. Ini menjadi apa namanya bagian yang penting gitu. Karena sekali lagi bagi kita ya tidak ada pertolongan selain Allah SWT. Itu banyak contohnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad SAW, ya itu betapa Allah SWT pasti terus mengawal, pasti memberikan pertolongan, ya. Sehingga kita ketika aktif di JCT ini itu kalau menurut saya sih nggak perlu ragu gitu ya, terkait dengan maisah kita, terkait dengan hal-hal yang lain gitu ya, karena terhadap orang-orang kafir saja Allah itu memberikan, Allah menjamin rezekinya, Allah memberikan apa namanya kelayakan dan seterusnya. Kita apalagi bagi kita yang tentu saja memiliki apa semangat untuk terus kemudian apa namanya melakukan aktivitas kebaikan di JCT ini gitu. Kemudian yang berikutnya ini supaya tidak terlalu malam ya. Ada di surat ke-11 juga ayat 114 ya. Ini terus kita beristiqomah wa aqimis sholah ya. Ini yang tadi diingatkan oleh Ustadz Aib ya. Mendirikan sholat ya. Dan ini tentu saja bagian dari taqarrub kita, bagian dari ta'abud kita, ibadah kita kepada Allah ya dalam segala langkah perjuangan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang terlepas ya dari semangat taqarrub ya, semangat ta'abud ya, ibadah kepada Allah SWT ya. Kedekatan dengan Allah itu akan mengurangi ya kelemahan kita sebagai manusia dan akan melahirkan produktivitas gitu. Ya, artinya kalau kemudian kita diberikan atau kita aktivitas yang kita lakukan saja tentu saja tidak akan cukup gitu ya. Ya, ada seorang ahli ibadah itu yang dia terus beribadah 80 tahun gitu. Ya, kemudian ketika Allah meminta kepada seorang ahli ibadah tersebut untuk masuk surga dengan rahmatku gitu, maka sang ahli ibadah tersebut mengatakan bahkan dengan amalku gitu. Maka Rasulullah SWT ya kalau dengan amalmu ya cukup 80 tahun saja gitu. Dan 80 tahun itu tidak terlalu lama gitu ya. Dan akhirnya kemudian orang tersebut ya itu ya dimasukkan oleh Allah, akan dimasukkan ke neraka ya, walaupun kemudian dia mengaku ya Allah saya masuk ke surgamu dengan rahmatmu. Artinya kalau seseorang itu hanya mengandalkan ya amalnya itu pasti tidak akan maksimal. Oleh karena itu ya setelah kita beramal secara maksimal kita tawakal kepada Allah SWT. Kita senantiasa husnuzan kepada Allah SWT. Nah, husnudzon tadi ya baik sesuatu yang mungkin kita katakan sebagai nikmat gitu, ataupun sesuatu yang kita katakan sebagai madarat gitu ya. Ya, karena pengetahuan kita itu terbatas ya, pengetahuan Allah itu luar biasa. Artinya segala sesuatu yang kemudian telah ditetapkan oleh SWT yaitu kita harus husnudzon ya, kita harus berbaik sangka gitu ya, dan dengan itulah Allah SWT akan meningkatkan produktivitas kita gitu ya. Karena kalau kita kemudian melihat ya perkembangan ya JCT yang luar biasa ini, itu kalau hanya berpikir ini usaha-usaha manusiawi kita, tentu saja tidak akan sebesar ini gitu ya. Ya oleh karena itu kalau Ustadz Damiri misalnya ingin memperluas terus ya pengurus-pengurus daerah ya ini Jawa Barat ini itu memaksimalkan usahanya, semangatnya ya taqarrub ta'abud wa ta'ala, maka insya Allah nanti membukakan pintu kepada siapapun untuk membuka berbagai macam sekolah ya Islam terpadu atau sekolah Islam di berbagai macam daerah.
Nah, kemudian yang juga perlu perlu apa namanya istiqomah adalah ya terkait dengan kesabaran, ya terkait dengan kesabaran. Wasbir fa innallaha wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena Allah terhadap pahala orang-orang yang berbuat apa kebaikan. Jadi konsistensi kita, istiqomah kita itu memerlukan kesabaran. Ya, betapapun sulitnya, ya. Karena kalau tidak menemukan kesulitan, ya berarti tidak melakukan aktivitas kebaikan. Setiap kita melakukan aktivitas kebaikan, setiap kita ada kreasi, kita ada inovasi, kita ada terobosan, itu pasti akan ada kesulitan di sana. Tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, gitu. Ya, ada kata apa beberapa ini tuh kalau malam itu semakin gelap ya maka uh, terang itu semakin dekat gitu ya. Makanya kalau saya membimbing disertasi masih kalau belum sampai nangis, sampai bingung, belum sampai tidak gitu ya, itu berarti belum mendekat selesai. Bingung, nah, itu berarti mendekati selesai. Nah, begitu juga ketika kita melakukan tadi inovasi, kreasi, program kerja ya di JSIT ini, ya apapun gitu, kalau sudah apa namanya kesulitannya itu tingkat tinggi, maka itu mendekati keberhasilan gitu. Ya, tadi saya singgung di depan ya Nabi Musa itu kan sampai di depannya laut, di belakangnya Fir'aun, baru kemudian diberikan kemudahan. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi yang lain demikian. Nabi Muhammad SAW demikian. Oleh karena itu, kalau kita melakukan satu aktivitas kesulitan, ya kekurangan, ya itu berarti belum sampai belum mendekati hasil gitu. Tapi kalau kemudian sudah, ya insya Allah ya Allah SWT akan berikan pertolongan sehingga produktivitas hasil itu akan kemudian kita dapatkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentunya setelah kita menikmati ya amanah yang diberikan kepada kita, kita istiqomah terhadap amanah yang diberikan kepada kita, maka kita tinggal melihat keberhasilan gitu. Nah, ya tidak langsung yang memberikan, ya, tetapi kita memantaskan diri untuk mendapatkan keberhasilan itu, ya, memenuhi ya tanda-tanda ya untuk mencapai keberhasilan itu. Nah, tanda-tanda yang pertama ya kita harus melakukan iqdad, ya, melakukan persiapan ya, persiapan secara pribadi ya, artinya persiapan secara moral ya. Dan ini masing-masing kita di wilayah mau di daerah itu harus terus meningkatkan itu ya. Bagaimana kemudian berikan berbagai macam potensi maksimal. Kemudian yang kedua tentu adalah iqdad ya, bagaimana kita mempersiapkan sarana prasarana ya yang mungkin diperlukan ya, karena untuk mencapai keberhasilan tentu saja perlu sarana prasarana ya, tidak datang sedemikian ya. Kemudian yang ketiga al-qudroh ya, peningkatan kapasitas ya. Sekarang ini kan di pendidikan itu cukup banyak isu yang menarik ya secara umum. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan ya teori-teori belajar itu kan mulai dari behavior ya, kemudian cognitivism, kemudian sekarang apa ke ke konstruktivisme ya, yang kemudian modelnya itu cukup banyak ya, ada inquiry, ada problem based, project based dan seterusnya. Itu saya kira menjadi bagian yang cukup penting untuk kita meningkatkan kapasitas di sana gitu ya. Begitu juga sekarang ini kan sedang dibahas ya undang-undang Sisdiknas gitu ya, sehingga
Di situ mudah-mudahan ya semua pihak berjuang termasuk kita ya di ada dari apa istilahnya KSM ya, ada dari asasi, ada dari berbagai macam pihak secara internal terus mengawal, mencoba mencari ya agar supaya secara perundangan ya itu juga sesuai dengan apa-apa yang apa kita inginkan gitu ya. Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah itqanul amal ya, bagaimana kita terus meningkatkan, memaksimalkan kualitas ya amal kita ya. Jadi apa dari program tadi ya mungkin ada Mukernas, ada Mukerwil ya, ada Mukerda ya, dan terus dikawal, dioptimalkan, dimaksimalkan gitu sehingga uh, bisa mendekati keberhasilan tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita terus produktif ya. Jadi targetnya ya tujuannya itu terukur ya. Jadi untuk menetapkan target tujuan itu ya tidak serta-merta, tetapi memang melalui berbagai macam upaya, cara gitu ya, berbagai macam pertimbangan gitu ya, berbagai macam masukan gitu ya, sehingga kemudian terukur ya, kemudian bisa tercapai dan ada peningkatan ya dari tahun ke tahun. Saya kira ini saudara sekalian yang mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan bekal ya kita semua untuk kemudian terus ya melakukan aktivitas kebaikan melalui Salam CSIT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Prof. Viji yang telah memberikan taujih yang luar biasa ya, menguatkan kita dalam dakwah pendidikan ini. Banyak hal yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada semuanya. Baik, saat sekalian di handphone saya itu ada waktu 20.54 menit ya. Secara jadwal itu jam 21.30 gitu ya. Nah, jadi artinya masih ada waktu, tapi mungkin alhamdulillah dari mulai sambutan terus taujih sangat padat ya dan daging semua insya Allah saat sekalian. Mungkin saya kasih sesi tanya jawab ya, mungkin beberapa penanya barangkali ingin ada yang penasaran ingin bertanya mungkin ya. Barangkali dari Ustadz sekalian, mangga silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin ke narasumber kita ya. Eh, saya persilahkan, silakan bisa dibuka saja mikrofonnya. Tidak, ada yang bertanya? Yang sedang di jalan mungkin sedang nyetir ya menuju rumah tercinta di. Sebenarnya tidak ada Ustadz ya. Nanti mungkin boleh dijapri lah ya. Boleh dijapri kalau ada yang bertanya. Yang jelas luar biasa saat sekalian bahwa pada uh, yang seperti ya di Indonesia secara per hari ini mungkin ya dampak yang terjadi terlebih di pendidikan ya belum mungkin sebagaimana di negara-negara lain ya terutama bukan berarti kita apa namanya berleha-leha ataupun merasa paling aman ya tapi harus siap dengan segala kemungkinan sekalian. Selanjutnya mungkin ada pesan untuk yang belum melakukan musda dalam April dan Mei kita Krowil ya bisa lebih apa ya Insya Allah opor atau apa namanya menu oplennya ya kita bisa menyantap ya. Kerinduan dan kecintaan kita ya setelah kita tersebut mungkin ya
Dan betul ini akan menjadi satu pembuktian kita. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi daerah-daerah yang melakukan musda, walaupun mungkin sudah ada ya yang mengawali, kalau tidak salah di Cirebon ya, yang sudah musda gitu ya, Karawang sudah Ustaz. sudah ada Karawang, alhamdulillah sudah ya, berarti ada dua daerah saja. Mudah-mudahan. eh Ya baik, mungkin saya sekalian mungkin mangga ada yang disampaikan lagi dari Ustaz Sugeng, dari Sadamiri, Ustaz Aep, barangkali ada yang disampaikan lagi. Cekap Ustaz. Semoga. Cekap saja insya Allah. Baik, Ustaz sekalian, mungkin kalau dari awal sampai akhir kita alhamdulillah sunnah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan ya, untuk merealisasikan apa yang disampaikan oleh para narasumber malam hari ini. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita semuanya. Tadi saya izin sudah memfoto saja, sudah saya share di grup untuk mungkin publikasi media dan sebagainya. Dari saya mungkin mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin pada akhirnya cara bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekalian. Saya hapunten lahir batin. Amin.